Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pemrograman web dasar. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang cara-cara membuat form login ya. Sebelum kita bisa membuat form login, kita harus membuat beberapa file. Yang pertama di sini file tabel, tentunya itu tabel pengguna untuk menyimpan datanya ya di MySQL. Yang kedua adalah form tambah penggunanya. Yang ketiga, form loginnya itu sendiri. Nah, yang keempat itu adalah file untuk memeriksa data yang dikirim dari form login. Atau misalkan nanti nama filenya periksa login PHP gitu. Nah, adapun konsep login yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi, nanti ketika si pengguna memasukkan ID pengguna berikut kata sandinya di form login, maka si kata sandinya itu akan dienkripsi dengan fungsi hash atau fungsi satu arah dengan message digest 5 atau MD5 ya. Nah, hal yang sama ketika kita menambahkan pengguna pun si kata sandi yang ini bukan yang ketik ulangnya ya, yang kata sandi ini ketika disimpan dia harus dienkripsi juga dengan MD5. Sehingga kalau nanti muncul di tabel adalah seperti ini. Nah, prosesnya nanti yang kita lakukan itu hanya mencocokkan saja. Apakah benar ID pengguna dan kata sandi yang dimasukkan di form itu sama dengan yang ada di isi tabel pengguna ini ya. Terus apa manfaatnya ketika si kata sandi ini di-encrypt gitu ya. Ini manfaatnya ketika kita masuk ke tabel pengguna ke MySQL, kata sandi ini akan tersamarkan. Sekalipun admin atau administrator yang melihat kata sandi tersebut tidak akan nampak. Jadi privacy tiap pengguna di suatu instansi akan lebih terjaga. Walaupun si admin bisa melakukan reset ya, jadi misalkan mengosongkan, tapi setidaknya kata sandinya tidak akan terlihat sama orang lain gitu ya. Setelah kita memahami konsep yang ini, nah langkah selanjutnya kita membuat tabelnya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke php-adminnya, terus ke database yang Anda buat atau yang kita buat kemarin itu kita baru menyimpan tabel mahasiswa mata kuliah nilai ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah akan membuat satu tabel baru yaitu tabel pengguna yang ini. Dengan filenya ID pengguna, nama pengguna, kata sandi dan grup. Berarti nama tabelnya di sini pengguna. Mudah-mudahan jelas ini. Filenya ada 4. Klik go. Nah, di sini kita ketikkan ID pengguna. Berikutnya di sini adalah nama pengguna. Di sini adalah kata sandi. Dan yang terakhir di sini adalah grup. Ini grup tergantung instansinya ya. Anda silakan bebas membuatnya. ID pengguna misalkan di sini kita batasi hanya 10 huruf. Varchar misalkan 10. Nama pengguna kita jadikan tag. Kata sandi juga kita jadikan teks. Nah, grup misalkan di sini hanya kita batasi 10 juga ya. Jangan lupa tentukan primary key-nya yaitu tadi ID pengguna ya. Size-nya 10. Go. Oke, kalau sudah tinggal simpan. Nah, ini adalah tabel pengguna yang sudah kita buat ya. Langkah selanjutnya kita tinggal membuat form tambah pengguna gitu. Setelah kita membuat tabel pengguna, langkah selanjutnya kita akan membuat form tambah penggunanya ya. Nah, sekarang kita simpan dulu. Nah, di sini misalkan tambah pengguna. Terus simpan. Nah, di sini Anda boleh mengawali dengan
PHP atau misalkan pure HTML juga nggak masalah, kita coba ya. Nah, di sini kita buat head, di sini title. Nah, di sini misalkan ada body. Sini baru form. Name-nya di sini misalkan app PGN. Action-nya simpan pengguna. Dan metodenya di sini kita buat menjadi post. Oke. Berikutnya seperti biasa kita buat kerangka tabel. Nah, di sini TR misalkan TD cost spend sama dengan 2. Di sini tambah pengguna. Berikutnya kita buat TR. Di sini TD. Misalkan di sini ID pengguna. Kita ke bawahkan saja. Sini input, type sama dengan tag, name sama dengan TID, misalkan size sama dengan 11, max length sama dengan 10. Nah, berikutnya kita buat untuk field yang kedua yaitu nama pengguna. Kita bisa ambil dari sini. Berarti di sini nama ya. Nama pengguna. Di sini name-nya T nama. Size-nya kita nggak batasi. Nah, berikutnya di sini. Nah, kita kecilkan dulu. Nah, berikutnya di sini kata sandi. Kata sandi. Nah, tipenya atau type-nya bukan teks tapi password. Di sini teks sandi 1 kita beri ya. Sandi 1. Nah, yang ini pun kata sandi. Nah, di sini kita minta pengguna itu untuk mengetikkan kata sandi ulang ya. Supaya apa? Untuk meyakinkan. Nah, gitu. Misalkan di sini ketik ulang kata sandi, itu ya. Kita ubah di sininya berarti yang kedua. Nah, berikutnya untuk grup. Grup itu sebenarnya mengadopsi teori jaringan ini. Kan biasa ada grup ya. Misalkan grupnya itu entah itu guest atau misalkan admin dan sebagainya. Misalkan di sini kita tambahkan grup. Untuk grup ini kita tidak pakai tag tapi pakai select ya, kita ini ke bawah kan, select name sama dengan tag group. Nah, opsinya misalkan di sini nah, opsi yang pertama misalkan value di sini admin. Di sininya administrator atau root boleh lah istilahnya. Yang kedua misalkan di sini AKD, di sininya akademi. Berikutnya misalkan di sini adalah kepegawaian, kep. Yang terakhir misalkan di sini keuangan. Di sini misalkan keu, simpan. Nah, di baris terakhir di sini kita tambahkan tombol simpan. Nah, ini di sini. Nah, di sini. Input
type-nya sama dengan submit, value sama dengan simpan. Kita simpan. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Kita refresh. Tadi nama filenya itu adalah tambah pengguna. Nah, ini tambah pengguna. Fieldnya ada ID pengguna, di sini ada max length-nya, dia maksimum 10, yang bisa nama lagi kalau nama bebas. Ada sandi, ada ketik ulang kata sandi dan seterusnya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba back lagi. Nah, di sini kita coba samakan dulu gayanya ya. Link rel sama dengan style sheet. Di sini harep sama dengan gayaku titik CSS. Ngambil yang ini nih, gayaku CSS. Simpan. Nah, sekarang kita cek. Nah, ini adalah file tambah penggunanya. Cuma tambah pengguna yang ini belum ke tengah. Kita tambahkan di sini supaya ke tengah. Di sini kita pakai B, ditebalkan, simpan, refresh. Oke. Nah, agar yang diketikkan kata sandi itu, karena kata sandi kan ketika diketik seperti ini. Oh, mohon maaf, ini masih salah. Password di sini harusnya. Mohon maaf ya, typo. Nah, sekarang kita cek lagi. Jadi kata sandi itu kalau diketikkan kayak gini, dia nggak kelihatan, walaupun nanti bisa ada fungsi misalkan view gitu ya. Show hide gitu. Nah, di sini misalkan kita validasinya itu menggunakan ketik ulang kata sandi. Nah, di sini kita akan melakukan proses membuat sebuah function dengan JavaScript. Nah, misalkan nama functionnya itu di sini check. Kita ambil value dari sandi 1 dan sandi 2. Kita beri ID di sini misalkan, sekalian ini kurang penutupnya, ID-nya misalkan S1, yang bawah di sini ID-nya sama dengan S2. Nah, di sini kita ambil value-nya var misalkan sandi 1 sama dengan dokumen get element by ID tadi S1 titik value. Nah, yang kedua di sini sandi 2 dengan value dari S2. Nah, berikutnya kita kasih pencabangan. Jika sandi 1 tidak sama dengan sandi 2, nah, tampilkan di sini. Mau pakai alert silahkan, mau pakai misalkan muncul tag di sini juga silahkan. Misalkan kita tambahkan sebuah ID di sini. Misalkan div ID sama dengan pesan. Nah, setelah itu di sini kita coba, nah kita ngopi dari sini. Kita ubah value dari pesan tadi gitu ya. Nah, di sini kita tampilkan pesan tapi bukan value karena dia sifatnya div ya, hanya sebuah kotak. Jadi di sini tulisan aja inner HTML sama dengan, nah di sini kata sandi 1 dan sandi 2 tidak sama ya. Nah, sekarang kita coba tes. Oh, sebelum kita tes di sini kita harus tambahkan dulu on submit sama dengan check, return check. Oh, harus ada returnnya nanti ya. Return check. Nah, di sini pun berarti harus ada return. Nah, returnnya di sini false. Return false. Else
Berarti returnnya true. Return true. Nah, kita coba ya. Jika tidak sama, misalkan di sini saya isi, yang di bawah enggak. Nah, kata sandi 1 dan sandi 2 tidak sama. Ini adalah salah satu teknik untuk validasi kata sandi. Nah, misalkan supaya tulisannya merah, ini bagaimana caranya? Nah, kita bisa tambahkan aja di sini. ID pesan style sama dengan color red supaya terlihat pesannya ya. Misalkan kalau saya ketikkan 1 di sini 1 simpan nggak masalah ya, returnnya true. Tapi kalau di sini saya 1 di sini 1 akan muncul pesan kata sandi 1 dan sandi 2 tidak sama. Nah, sampai di sini dulu supaya videonya nggak terlalu panjang durasinya. Nanti saya sambung lagi dengan simpan pengguna ya. Ini kalau mau di screenshot, ini adalah kodenya, kode bagian atas. Nah, berikutnya adalah kode lanjutan adalah ini ya. Nah, nanti saya lanjutkan lagi dengan kode untuk simpan pengguna PHP-nya. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.